Kembali di Prime Time News dan langsung saja sudah bergabung bersama kami ada Pak Anton Medan di sini. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Ya Pak Anton, waalaikumsalam. Pak Anton ini juga disebutkan tadi informasinya sudah mengetahui informasi terjadi keresahan di dalam penjara, terutama di Tanjung Gusta begitu ya? Sebulan 2 bulan yang lalu saya udah sering dapat informasi seperti ini. Bahkan saya udah sampai ke Pak Sueb menyampaikan itu. Ya Dirjen, persoalan ini Pak. Wah kalau itu kan kebijakan potensi kerusuhan, potensi kerusuhan, terus itu kebijakan Wamen katanya. Nah di dalam sendiri sampai anak-anak napi itu ketika saya seberapa risau sih mereka? Pak Anton juga sampai ke dalam ya? Anda bisa bayangkan Wamen ini dikatakan malaikat azab. Siapa yang menyebut itu? Anak-anak narapidana. Justru mereka di ini Tanjung Gusta atau di berbagai banyak LB. Jadi kelas 1 umumnya saya nggak usah sebut satu persatu. Mereka itu selama ini kan nyaman bahwa ada malaikat rahmat yang berikan pintu taubat dibina mereka. Istilahnya begitu? Istilahnya. Begitu ini keluar PP 99 tahun 2012 November, disinilah mulai kegelisahan. Nah ini berlaku surut enggak? Ada yang berpikir begitu. Nah ada yang depan pasti mereka nggak dapat. Nah mereka mengurus justice collaborator itu sendiri mengalami kesulitan. Ya dengarnya dari mereka keluhan ada uang segala macam, iya kan? Nah, oke, itu diurus polisi selesai, jaksa selesai, KPK nggak mau keluar. Ini kan jadi persoalan semua. Mereka sempat menuntut untuk bertemu dengan Wamenkumham, begitu? Orang mereka tujuan ini sebenarnya momennya pas lagi mati listrik, air nggak ada, di sini mereka masuk. Saya tanggal 3 sampaikan ke Pak Dirjen, Pak Sueb. Nah, terus kemarin sebelum kejadian jam 3, gejala udah nggak bagus. Saya telepon ke stafnya Wamen, Pak Denny Indrayana. Nah, dikasihlah stafnya. Terus Iva apa siapa? Saya telepon lagi. Ini saya penting. Lagi buka puasa di istana. Itu jawabannya. Oke, kita klarifikasi dulu ke Pak Sueb. Halo Pak Sueb. Iya ya. Ya Pak Sueb, saat itu Anda benar sudah menerima laporan dari Pak Anton Medan tentang kondisi potensi terjadinya kerusuhan ini. Ya, Pak Anton Medan itu datang, tetapi secara spesifik kan tidak melaporkan hal-hal yang seperti itu. Secara umum di Indonesia ini potensi gangguan kamtib, dan itu pun kita memang sudah sangat menyadari. Jadi memang dengan berbagai gejala overkapasitas, kekurangan pegawai, kekurangan sarana prasarana dan sebagainya, itu secara umum memang di lapas-lapas rutan di Indonesia kita akui. Tapi secara spesifik Pak, di Medan itu akan jadi pemberontakan loh, itu tidak ada seperti itu. Jadi memang ini adalah gejala nasional. Ya betul itu. Jadi kita menyadari memang, dan ini saya sudah sampaikan juga kepada pimpinan Pak, situasinya memang semakin memanas. Ini di berbagai tempat, saya khawatir memang terjadi gejolak. Itu saya sudah sampaikan kepada pimpinan kami, kepada Pak Menteri maupun kepada Pak Wamen. Apa langkahnya Pak setelah mendapatkan laporan itu? Jadi saya beberapa waktu yang lalu saya sudah mengajukan pembebasan bersyarat yang tertunda itu. Saya sampaikan kepada Pak Menteri dan beberapa ratus orang disetujui yang tertunda. Karena menurut saya yang tertunda itu mereka itu yang diusulkan sebelum PP 99 itu berlaku, sehingga sebenarnya menurut saya mereka itu tetap berhak memakai peraturan lama. Jadi keraguan teman-teman di kantor pusat sebelum saya datang jadi dirjen itu, saya bilang ayo kita majukan ke Pak Menteri, karena ini sebenarnya PP ini bagi mereka sebenarnya kemarin itu belum berlaku, dan Pak Menteri sudah menyetujui itu, dan itu langkah-langkah progresif. Jadi Anda mengakui memang sempat ada keraguan untuk mengurus hal ini seperti yang Anda lakukan sekarang, sehingga terjadilah bom waktu itu meledak terjadi di Medan begitu. Iya. Jadi begini, saya masuk itu sudah bertumpuk-tumpuk itu usulan yang ragu itu, apakah terus apa jangan, karena PP 99 itu proses PB itu kan bergulir sebelum PP 99 berlaku. Kalau itu kan ribuan orang mengantri untuk secara administratif diselesaikan, begitu akan diproses administrasinya tiba-tiba PP 99 itu datang berlaku, dan kemudian itu timbul keraguan apa ini kan sudah tanggal 12 November sudah eranya PP 99, apakah ini jalan atau terus atau tidak. Tapi saya membuat terobosan
bagi mereka-mereka yang paling tidak diusulkan oleh Kanwilnya itu sebelum PP 99 berlaku, sebelum 12 November, itu walaupun di kantor pusat belum terproses SK-nya dan sudah masuk di lewat 12 November, saya mengajukan kepada Pak Menteri, Pak, tolong ini di ACC karena bagi ini mereka ini sebenarnya memenuhi syarat. Baik, kita lihat nanti terobosan Anda apakah memang itu solusi. Tapi kita harus break dulu, Pak Nudirman dan juga Pak Sueb. Nanti kita akan lanjutkan Pak Anton Medan juga. Kami masih akan kembali saat lagi.